bumi. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, yang satu diturunkan ke bumi. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq, gara-gara yang satu itulah kita berkasih sayang. Ini kan ada rasa kasih sayang di dalam hati kita ini. Ini jamaah nih ada sayangnya ke saya. Saya pun ada sayang saya ke kita. Itu gara-gara yang satu itulah. Berebut-rebutlah kita memperebutkan yang satu. Dicampakkan Allah satu, nah, kita pun berebut dan dapat kita. Fa'amsaka indahu hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha, sampai binatang mengangkat kakinya. Tidak ada anak gajah mati ditimpa kaki gajah, tak ada. Tak ada dalam sejarah anak gajah mati ditimpa kaki gajah. Kenapa? Sampai binatang itu pun mengangkat kaki. Binatang gajah mati karena disinsu, dipotong lehernya untuk mengambil gading. Polisi sedang menangkap tukang bunuh gajah. Hatta tarfa'ad dabbatu, sampai binatang mengangkat kakinya an waladiha. Tidak ada kucing betina memakan kucing, anak kucing tidak ada. Kucing jantan mau. Makanya kalau ada orang punya kucing, sayang dia ke kucing itu, dipisahkan anak kucing dari kucing jantan. Takut kucing jantan itu mau makan kucing jantan, karena takut kucing ini itu takut dia saingannya. Tapi kucing betina tidak. Khasyata an tusibahu, dia takut kakinya ini kena ke anak. Sampai begitu sayangnya binatang. Kenapa? Dapat rahmat. Ada binatang yang sayang ke anaknya, tapi ada manusia yang memasukkan janin ke dalam kresek, dibuang ke sungai. Jadi waktu diturunkan satu rahmat, ular dapat, gajah dapat, singa dapat, orang tak dapat. Orang kalau sudah tak ada kasih sayang dalam hatinya, raskin pun dijual. Bayangkan itu, raskin itu beras untuk orang miskin, sanggup dijual. Padahal itu subsidi penuh. Tabung gas orang miskin, minyak untuk orang miskin pun diambil. Tak ada lagi kasih sayang dalam hati. Mengalahkan binatang. Itulah makna ayat ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adall. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah, Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan, diturunkan satu, wahidatan satu. Bainal jinni, berebut-rebut 4, jin, wal insi, manusia, wal bahaim, hewan, wal hawam, binatang buas, binatang berbisa, ular, harimau, singa, hiena, macan tutul, jin, manusia, berebut-rebut. Fabiha yata'aqafun, dengan satu rahmat itulah mereka bersikap lembut. Kalau ada orang yang bersikap lembut, dapat dia. Kalau ada orang yang kasar, tak dapat. Kalah dia sama ular sawah. Ular tak berkaki tapi dapatnya rahmat. Dia berkaki tapi tak dapat rahmat. Wa biha yatarahamun, dengan satu rahmat itulah dia sayang sama orang. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan satu rahmat itulah binatang buas sayang kepada anaknya. Kalau mau menang lomba lari, cobalah larikan anak babi.
Siapa yang mau menang lomba maraton 17 Agustus, cari anak babi, nah, larikan saja. Sejahat-jahatnya babi masih sayang sama anak babi. Maka kalau ada orang tak sayang ke anaknya, berarti lebih parah dari babi. Wahsya binatang berbisa, binatang buas. Wa biha ta'tiful wahsyu, gara-gara satu rahmat itulah binatang buas itu sayang kepada anaknya. Wa akharallahu ta'ala, ditunda Allah tis'an wa tis'in, 99. Yang 99 ditunda rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, itu nanti akan dia berikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Makanya di surga itu tak ada lagi benci, tak ada dendam, tak ada dendam, tak ada dendam, tak ada marah, tak ada sakit hati, tak ada dendam kesumat, tak ada kasar. Yang satu tuh kita berebut dapat kita, alhamdulillah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa rawahu Muslim. Ini yang berikut ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. Min riwayat Salman Al-Farisi, dari sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Farisi, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, Allah punya 100 rahmat. Faminha rahmatun, ada satu rahmat, yatarahamu bihal khalqu bainahum, gara-gara satu rahmat itulah kita berkasih sayang. Kalau udah dapat kawan yang berkasih sayang, saya dari kawan yang menyambut saya di Kairo tahun 98, kawan orang Kuntu, tak pernah jumpa, hanya surat menyurat, belum ada WhatsApp, belum ada Google.com, belum ada Yahoo, pakai surat. Saya kirim pakai pos, dibalasnya bersurat-surat, dijemputnya saya ke airport, naik taksi, dia pakai ongkos dia sendiri, dibawanya saya, dibelikannya makanan, pakai duit dia sendiri. Nanti kalau kau ke Kairo, bawa obat sakit kepala, bawa obat mencret, bawa minyak angin, bawa bumbu pecal, bawa sambal, sampai sedetik itu. Sampai di airport, dibawanya, sampai disambut di Wisma Nusantara, dibawanya ke sekretariat kelompok studi mahasiswa Riau. Waktu itu anak Riau di Kairo 75 orang. Sampai balik kemari 2008, dia juga ngasih kabar, ada kau beli di Riau Pos, beli koran Riau Pos 2008, beli koran Riau Pos, cari iklan tes dosen, tak ada dibuka, rupanya kecil je segini, penerimaan dosen. Nanti kau ikut tesnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai akhirnya saya menjenguk dia di rumah sakit awal Bros Panam, tak dikasih dokter masuk, hanya menengok dia di layar, doakan dia, kena COVID, meninggal. Ustadz Dr. Johar Arifin,
saya antar jenazahnya sampai ke liang lahat, membacakan talqin di kubur. Sampai kemarin emak beliau meninggal pun saya. Jadi kalau dapatlah kawan yang baik, saya yakin kalian pun begitu juga. Masa kuliah, masa belajar di sini ada dapat orang-orang yang luar biasa. Tapi biasanya orang baik ini cepat meninggal. Kawan yang jahat-jahat tak mati-mati, meninggal muda, tak sampai 50 meninggal. Anaknya banyak kawan saya baik-baik. Pulang saya kemari mau mengajar di UIN tak bisa, tak ada ordal, orang dalam. Dimasukkan saya ke Masmur, mengajar di Masmur oleh Ustadz Dr. Firman Surya, dia alumni Maroko. Kau aku masukkan ngajar di sini. Kelas internasional buka, internasional. Kau ngajar di sini pakai bahasa Arab. Kau S2 hadis di Maroko, ya. Orang rokan sampai koto, rokan dulu, sudah ujung batu belok kiri. Jadi banyak kawan-kawan baik, ada kasih sayang sampai hari ini tetap bersama. Ya tarhamu. Ada kasih sayang sampai hari ini tetap bersama. Watis'un wa tis'una 99 liyaumil qiyamah. Ayatin riwayat ketiga. Tengok ayatin riwayat ketiga. Tengok ayatin riwayat ketiga. Tengok hafalan Imam Nawawi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, innallaha ta'ala, Allah khalaqa, menciptakan, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika dia menciptakan langit dan bumi, mi'ata rahmah, 100 rahmat. Kullu rahmatin tiba, satu rahmat itu ada levelnya. Tiba, ada levelnya. Satu level itu berapa luas? Ma bainas samai wal ard, berapa kilometer dari bumi ini ke langit. Itulah luasnya satu rahmat. Berarti 100 itu ke atas. Faja'alna fil ardi rahmatan, satu rahmat diturunkan ke bumi. Fiha ta'tiful walidatu ala waladiha, dengan satu rahmat itulah seorang ibu sayang ke anak. Wal wahsyu, binatang buas. Wat tayru, burung. Wat tayru, burung. Ba'duha ala ba'd, saling sayang menyayang. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, akmalaha bihadhihi rahmah, disempurnakan Allah satu rahmat itu. Dulu kau berebut-rebut yang satu, sekarang ku kasih kau 99. Lengkaplah dia 100 rahmat. Itulah kenapa orang masuk surga itu bukan karena ibadah, masuk surga karena rahmat. Kita masuk surga bukan karena puasa ini, bukan karena sholat, bukan karena sedekah. Masuk surga, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah,
engkau pun tak masuk surga karena amalmu, wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang. Hadis terakhir 421. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Allah meridainya, anin nabi, dari Nabi Muhammad SAW, fima yahki anhu an rabbih, dia meriwayatkan dari Tuhannya, hadis qudsi. Kalau ada kalimat fima yarwihi an rabbih, fima yahki an rabbih, qala Allah azza wa jalla, itu namanya hadis qudsi. Dia berkata, ay Rabbi, ya Allah, ighfir li dhanbi, ampunkan dosa. Faqala tabaraka wa ta'ala, 3 kali. Apa kata Allah? Aznaba dhanbi abdan, hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban, dia tahu bahwa dia punya Tuhan, yaghfiru dzamba, mengampunkan dosa, wa ya'khudhu bidzambi, menghukum dosa. Qad ghafartu li abdi, hambaku ini sudah kuampunkan, dia melakukan apa yang dia mau. Ini hadis ini kalau salah-salah paham, orang korupsi terus nih. Ini kalau hadis ini salah paham, kalau gitu Tuhan Maha Pengampun, gas saja lah terus. Mudahnya dia cincai lah Tuhan nih. Makanya tak bisa mengambil pemahaman dari satu hadis, tengok hadis-hadis lain, dikumpulkan beberapa hadis baru jadi satu hadis. Ini maksudnya motivasi untuk bertaubat, bukan motivasi untuk buat dosa. Satu hadis tuh bisa dia punya pisau 2 mata. Satu hadis bisa dipahami motivasi untuk berbuat dosa, tapi hadis ini sebetulnya motivasi untuk bertaubat. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Wa qauluhu ta'ala, ucapan falyaf'al ma syaa, hendaklah dia melakukan semau dia, artinya madama yaf'alu hakadha, selama dia bertaubat, yuznibu wa yatubu, dia bertaubat, aghfirullah, ku ampunkan dosanya. Fa inna taubata, sesungguhnya taubat, tahdimu, menghancurkan ma qablaha, dosa-dosa yang sebelumnya dihancurkan taubat, diberikan Allah ampunan, taubat nasuha. Itu hadis 421. Itulah kajian hadis kita subuh ini. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan sampai pukul 7 kurang. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat insyaallah. Harta yang sudah dizakatkan kemarin, tahun ini masih ada karena tak dipakai.